Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini bisa sembuh. Jangan khawatir teman-teman, tetap semangat ya. Apa yang akan saya bagikan, apa yang akan saya sampaikan ini, ya ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini. Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, pertanyaan pertama dari akunnya Salsabila. Ya, Bang, apakah mimpi bertemu orang mati itu Abang pernah ngalami? Sampai-sampai kita nggak fokus lagi, lalu takut mati pun timbul lagi karena mimpi yang bukan-bukan. Ya pernah ya teman-teman ya ketemu orang yang sudah meninggal. Ya memang pada saat kita mengalami gangguan ini sesuatu yang bikin kita itu kepikiran. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Karena kondisi fisik kita itu sedang tidak fit, kondisi fisik kita itu sedang tidak enak ya, karena kondisi fisik kita itu sedang meriang, karena kondisi kita itu sedang mengalami gangguan ini, pastinya kan kita itu juga pikirannya itu juga terganggu, dan pada saat tidur kita juga tidak lelap tidurnya ya, karena kita juga kurang rileks, kurang santai, akhirnya itu kebawa ke mimpi ya teman-teman ya. Jadi kalau mimpi seperti ini teman-teman nggak usah takut, nggak apa-apa. Banyak orang yang mengalami mimpi-mimpi ini. Kita positive thinking aja ya teman-teman. Kita berpikir positif saja. Itu mimpi ya teman-teman. Nggak usah difirasatkan, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nanti malah menambah beban pikiran teman-teman. Justru teman-teman itu harus tetap fokus menjaga 3P-nya, istirahat teratur ya teman-teman, supaya gangguan ini lekas membaik dan sembuh. Jangan takut, nggak apa-apa. Saya dulu juga sering mengalami mimpi-mimpi yang seperti itu ya teman-teman ya. Nggak usah takut, semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Bonsai Pantura. Alhamdulillah semua sensasi bisa dikatakan sudah hilang. Hanya saja tidur saya masih belum produktif mas. Gimana caranya agar tidurnya menjadi produktif kembali? Masih sedikit-sedikit bangun, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti lama-lama produktif sendiri. Kalau teman-teman sekarang bisa dibilang itu sudah membaik, ya sensasi sudah banyak berkurang, ya memang tidur itu nggak bisa langsung kita itu lelap, enak seperti dulu. Itu ada prosesnya, itu ada tahapnya. Jadi kalau teman-teman masih sering bangun itu nggak apa-apa. Jangan jengkel, jangan kesel. Karena kalau nanti kita jengkel, nanti kita kesel, nanti kita akan mengulangi lagi ya teman-teman. Kepikiran lagi, jadi banyak sensasi lagi. Nggak apa-apa teman-teman ya. Cuma kita harus belajar rileks saja, belajar santai saja. Ketika kita mau tidur, kita relaksasi dulu ya teman-teman ya. Ini saya dulu juga mengalami hal yang sama ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nanti berproses, bertahap gitu. Nanti juga lama-lama itu nanti produktif sendiri tidurnya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, 3P, tetap jalani dulu secara konsisten, oke? Lanjut lagi, dari akunnya banyak bersyukur. Solusi susah BAB bang, perutku rasanya keras banget, nggak enak buat tidur rasanya, ngembang, berisik, udah sendawa, ngembang lagi dan lagi. Sudah makin tinggi serat, buah, minum air putih hangat banyak, buat jalan kaki, minum Yakult, tetap aja susah. Pakai pencahar juga keluarnya dikit. Bikin nggak nyaman di perut bawah pusar. Berasa ganjal nembus belakang. Ya teman-teman ya, sama saya dulu juga seperti itu ya teman-teman. Jangan ditambah lagi dengan kita itu apa namanya selalu kepikiran ya. Jangan-jangan ini saya ada apa penyakit lain dan sebagainya ya. Kalau teman-teman sudah periksa ke dokter, tidak apa namanya ditemukan penyakit lain, teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya dulu juga mengalami hal seperti ini, kebingungan juga, kenapa ya saya itu makan tapi kok BAB-nya sedikit, terus kadang kayak susah BAB, kadang melilit, ya itu saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Yang penting kalau teman-teman itu sudah konsumsi yang namanya makanan berserat juga ya, sayur, buah, minum air hangat juga gitu ya teman-teman ya, itu nggak apa-apa, lakukan saja rutin. Nanti lama-kelamaan kalau teman-teman sudah semakin rileks, sudah semakin santai ya, tanpa kita sadari juga, tiba-tiba kita juga, oh kok pingin BAB, dan BAB-nya itu juga mulai
banyak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita pikirkan terus, itu seperti berefek ya teman-teman. Kita sudah kayak pingin BAB sekali, tapi maaf yang keluar itu cuma sedikit. Itu kadang juga apa namanya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah ya, sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Padahal kita itu mengharapkannya ini kok kayaknya perut sudah nggak enak, ini udah kembung gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu masih yang merasakan yang namanya sering cemas ya, sering apa kepikiran gitu, itu juga berpengaruh juga ke BAB. Jadi saran saya coba teman-teman berlatih untuk rileks, untuk santai. Insya Allah nanti BAB juga bisa lancar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah melakukan minum air hangat, minumnya banyak, makanan yang berserat, buah-buahan gitu ya teman-teman, nggak usah takut ya, sedikit-sedikit nanti kita kurangi kecemasan berlebihnya, kita kendalikan cemas berlebihnya, insya Allah nanti BAB-nya juga lancar. Oke, tetap semangat, jangan takut ya. Oke, langsung lanjut lagi dari akunnya Afrizalzal. Saya kok kerongkongan terasa mengganjal, kalau makan terasa perih, tapi dada panas terus, Kak. Emang Kakak kayak gitu juga dulu? Iya, ya teman-teman ya. Saya dulu juga begitu. Jadi kerongkongan itu terasa mengganjal di sini. Jadi biasanya itu ada kayak semacam iritasi ya teman-teman. Jadi kalau kita makan gitu ya, ya sama seperti kita itu sariawan lah. Kalau yang kelihatan gitu sariawan di lidah atau di mana itu kita makan aja itu rasanya nggak nyaman sekali, nggak enak sekali. Cuma biasanya kalau ada di dalam sini di rongga apa namanya tenggorokan gitu, itu kadang kan nggak kelihatan ya kalau nggak di apa namanya pakai apa namanya peralatan medis gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita makan itu terasa mengganjal. Nggak apa-apa teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu. Yang penting teman-teman tetap jaga ya makanannya, jangan makanan-makanan yang ekstrim dulu. Pedas jangan dulu ya teman-teman, yang banyak minyak itu jangan dulu ya teman-teman, yang kecut terus yang ya pokoknya yang ekstrim-ekstrim yang pemicu asam lambung itu jangan dulu sebaiknya kalau sedang mengalami hal seperti ini. Jadi ya minum ya anget gitu ya teman-teman, pakai sayur bening makannya gitu ya, terus ayam, ikan coba dikurangi minyaknya gitu ya teman-teman ya, insya Allah nanti perlahan juga akan sembuh ya teman-teman ya. Dada panas juga sama seperti itu berpengaruh di pola makannya, kalau menurut saya begitu ya teman-teman ya. Jangan takut. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? User A8 ya pokoknya user aja ya teman-teman ya, karena ini agak sulit dibacanya ya. Apa sampean kena lambung di badan langsung kurus waktu terkena asam lambung? Enggak, belum ya teman-teman ya. Jadi ya saya bilang enggak sampai kurus gitu ya teman-teman. Tapi setelah saya terkena GERD, asam lambung, terus saya itu juga kena tipes ya teman-teman, waktu itu berbarengan. Saya kena COVID, kena tipes. Itu langsung drastis ya teman-teman, turun drastis. Yang tadinya waktu awal-awal terkena asam lambung gitu ya teman-teman, saya berobat rutin, itu berat badan itu bisa dibilang itu turun, cuma ya nggak begitu banyak ya, setengah kilo ya, paling sampai dengan 1 kilo gitu ya teman-teman ya turunnya gitu ya. Tapi setelah saya terkena COVID dan tipes ya, dan itu saya itu juga berobat ya, berobat ke dokter juga gitu ya, dirawat sama dokter juga. Itu berat badan itu turun drastis dalam jangka waktu kurang lebih itu 3 minggu ya teman-teman ya, itu benar-benar drastis turunnya. Nah kalau teman-teman mengalami yang namanya berat badan turun drastis saat mengalami gangguan asam lambung, teman-teman juga nggak usah takut sebenarnya. Yang penting teman-teman tetap makan makanan yang bergizi ya, walaupun sedikit-sedikit tapi sering gitu ya teman-teman ya. Itu tetap harus makan, ikan makan, ayam makan, terus buah juga makan tentunya yang cocok ya, karena ada beberapa yang kita makan ya kadang tidak cocok di kita, kadang cocok di orang lain yang sama-sama mengalami gangguan asam lambung. Kita bisa cirikan dari kita itu cicipin dulu, kalau berefek berarti kita skip dulu, kalau kita makan nggak berefek berarti itu cocok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya kalau berat badan turun. Saya dulu malah sempat konsultasi karena berat badan saya turun, dokter bilang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu tetap masih bisa makan, tetap kamu itu apa namanya makan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi
Kalau teman-teman mengalami penurunan berat badan, nggak usah khawatir dulu. Kalau teman-teman semakin khawatir, semakin cemas, malah itu nanti akan semakin turun berat badannya. Tenang saja teman-teman, nanti juga akan balik lagi ya. Nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu. Nggak usah takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Oh, banyak sekali yang belum saya tanggapi. Siti Rahmawati 503. Mas, saya darahnya naik turun sampai saya dikasih obat penambah darah dan penurun darah. 90, 100, 140, 160. Sekarang turun lagi 100. Saya jadi bingung antara normalin darah dan sembuhin asam lambung. Kalau saya tensinya keseringan rendah. Nah, gini ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat awal-awal saya terkena gangguan asam lambung ya, tensi saya itu selalu tinggi ya. Ya nggak tinggi-tinggi sekali ya. Jadi, kalau waktu itu di tensi itu 160. Biasanya itu kan saya paling tinggi itu 130 ya, 130, 120. Nah, pada saat kita mengalami cemas karena kita mengalami gangguan asam lambung, itu sering tidak normalnya tensi darah ya. Ada yang rendah ya, ada yang kalau lagi cemas ya asam lambung naik ya, asam lambungnya tinggi, terus ikut-ikutan tensinya tinggi karena kita mengalami cemas gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya coba perhatikan pada saat teman-teman itu asam lambung sedang tinggi ya, terus teman-teman itu cemas, kepikiran ini, kepikiran itu, biasanya tensinya itu juga akan tinggi ya. Tapi nanti teman-teman setelah rileks, setelah santai itu tensinya itu turun. Jadi teman-teman kalau misalkan mengalami hal seperti itu, mungkin seperti saya, itu karena efek dari kecemasan kita. Jadi tinggi gitu ya. Nah, darah rendah atau tensi rendah itu juga saya juga mengalami. Ya, kadang apa namanya di bawah 120 ya, 110 ya gitu ya teman-teman ya. Terus kadang mungkin di bawahnya juga karena saya merasakan lemes dan lain-lain, tapi kan saya nggak selalu tensi setiap hari ya teman-teman ya. Tapi menurut saya, untuk penderita gangguan asam lambung, ini menurut saya sih ya, banyak yang mengalami hal seperti ini ya, karena saya dulu juga mengalami tensi tidak normal. Teman-teman nggak usah takut. Jadi kalau teman-teman merasakan kayak lemes, kayak kerasa tensinya itu turun, teman-teman tetap apa namanya makan makanan yang berprotein ya. Jadi teman-teman jangan mungkin teman-teman sekarang ini sedang menjaga pola makan yang menghindari ini, menghindari itu. Tapi saran saya, ketika teman-teman mantang makanan pemicu asam lambung, bukan berarti teman-teman itu harus menghindari yang namanya ayam, daging, telur, ikan gitu ya. Itu tetap konsumsi. Ya untuk menjaga apa namanya tensi kita itu jangan sampai turun sekali gitu ya. Karena kalau kita kekurangan gizi, kekurangan nutrisi gitu kan, itu juga bisa turun menurut saya ya teman-teman, kita jadi lemes ya. Kadang gula darah kita juga jadi turun, akhirnya kita lemes, kadang pusing, keliengan juga bisa, sempoyongan juga bisa, tensi terlalu tinggi, gula darah tinggi juga bisa mengalami pusing, keliengan. Jadi sama-sama, rendah sekali juga nggak bagus, ya tinggi sekali juga nggak bagus. Ya yang bagusnya ya memang normal. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung kebanyakan memang nggak normal, naik turun seperti itu. Tapi teman-teman jangan khawatirkan itu, tetap konsen kepada pemulihan dari gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini biasanya memang berhubungan. Jadi kita apa namanya mengobatinya itu juga bisa dibilang itu beriringan ya teman-teman ya. Bukan hanya lambungnya saja atau bukan hanya apa namanya kecemasan saja, karena semuanya itu berpengaruh. Yang perlu kita lakukan adalah kita konsisten 3P dulu, yaitu awalan tahapan dasar untuk keluar dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau anxiety atau psikosomatik juga ya teman-teman ya. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita perbaiki secara konsisten ya teman-teman. Insya Allah itu sangat membantu dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung. Tapi jangan lupa teman-teman tetap periksa ke dokter, konsultasikan dengan dokter apabila teman-teman itu mengalami banyak sensasi ya, tapi teman-teman itu kebingungan dengan cara seperti ini, seperti itu sudah saya lakukan tapi nggak ada hasil. Teman-teman periksa ke dokter, konsultasi ke dokter ya teman-teman ya, saya sarankan itu. Oke teman-teman, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan topik yang lain. Saya doakan teman-teman lekas membaik dan sembuh, dan jangan takut, jangan khawatir, karena ini bisa sembuh. Saya yakin teman-teman bisa sembuh. Salam sehat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.